wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat kaum muslimin wal muslimat, alhamdulillah kita berkumpul kembali di tempat ini yang mudah-mudahan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan dimudahkan juga kita melangkahkan kaki kita untuk hadir ke dalam sebuah kegiatan yang pastinya bermanfaat untuk kita insyaallah taala dunia dan akhirat kita. Ini majelis ilmu. Ya, majelis yang antum datang enggak bawa apa-apa, setelah pulang darinya pun tetap dapat keutamaan. Apalagi antum pulang membawa faidah. Mudah-mudahan Allah berikan keutamaan dengan majelis ta'lim yang kita berkumpul karenanya ini. Digugurkan dosa-dosa kita, diberikan rahmat dan ampunan, dan diangkat derajat kita. Salawat serta salam untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang tercinta dan layak untuk dicintai, tapi jangan ngawur dalam mencintai beliau. Ya. Ada yang mencintai beliau dengan ngawur? Ada tidak? Banyak. Saya ingin menyinggung itu sebenarnya memang. Ya, itu ngawur dalam mencintai Nabi. Tulisan itu yang disampaikan di grup itu sebenarnya intinya untuk mencari pembenaran untuk acara maulid. Itu intinya. Tapi coba, saking begitunya sanggup berdusta. Ya, Allahul musta'an. Ngawurnya pol. Ngawurnya pol. Kita bukan bahas itu ya. Kajian kita bukan bahas itu. Cuman saya singgung sedikit aja. Kita kembali ke pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhul Muyassar. Dari pembahasan jual beli dan kita telah masuk syarat jual beli. Banyak pembahasan syarat jual beli yang harus kita pelajari teman-teman. Dan saya ingatkan kembali untuk antum yang ikut kajian dari awal. Perhatikan, saya minta betul-betul kepada antum semua untuk memperhatikan penjelasan dengan sebaik mungkin. Cermati secermat-cermatnya. Diresapi seresap-resapnya. Kalau ada yang kiranya mengganjal, kita diskusikan. Karena pembahasan fikih jual beli ini lebih kepada dasarnya. Bukan membahas cabang masalah. Tapi lebih kepada dasar masalah. Pijakan-pijakan masalah dalam jual beli. Itu yang lebih ditekankan. Dan itu lebih layak untuk kita ketahui daripada cabang masalah. Antum jangan keliru terjebak dengan kasus tapi antum nggak tahu sebabnya apa. Paham nggak? Kita kadang lebih tertarik kepada melihat kasus. Kita lebih tertarik kepada kasus yang terjadi. Adapun masalah dasarnya, kenapa hukumnya oleh para ulama ini haram, kadang kita kurang perhatian. Jadi yang kita bahas, lihat ya, dari definisi, ya, dari
rukun, masalah persaksian, masalah khiyar, ini kita masuk masalah syarat, itu dasar semua itu dalam jual beli. Dan saya minta kita betul-betul perhatikan ini dengan secermat-cermatnya. Kuasai dasar. Karena kalau antum menguasai dasar, insya Allah antum akan diberi kemudahan oleh Allah dengan ilmu itu untuk menghukumi masalah. Nah itu lebih penting kan? Itu lebih penting. Makanya para ulama mengatakan man dayyi'al usul hurrimal wusul. Ini kaidah, catat. Man dayyi'al usul hurrimal wusul. Barang siapa yang menelantarkan atau tidak memperhatikan kepada permasalahan yang sifatnya lebih mendasar, al-usul, perkara-perkara yang mendasar. Hurrimal wusul, maka dia akan diharamkan. Dia akan diharamkan dari yang diinginkan dari kebaikan. Nggak dapet dia. Apa bahasa Arab tadi itu? Man? Ya, itu lafaz lain. Syekhul Islam Taimiyah. Man dayyi'a atau man fuqidal usul hurrimal usul. Man dayyi'a al usul hurrimal usul. Siapa yang menelantarkan, tidak memperhatikan, mengabaikan al usul itu perkara-perkara dasar. Hurrimal usul, udah diharamkan dia dari yang diinginkan dari kebaikan ilmu. Nah, yang kita pelajari ini perkara-perkara mendasar. Jadi concern fokuslah antum. Nah, saya ingatkan juga teman-teman kadang semangat bertanya langsung ke kasus. Ya. Lebih baik antum fokus kepada yang kita bahas dan cermati, ada enggak yang mengganjal di situ? Lebih baik fokus di sana. Nanti insya Allah antum menguasai dasar-dasar ini bisa menghukumi di luar sana. Ada satu dua kaidah antum catat, dengannya antum bisa menghukumi 1001 permasalahan. Insya Allah Ta'ala. Kita udah masuk pembahasan syarat-syarat jual beli. Yang pertama apa? Apa yang pertama? At-taradi. Apa yang pertama? Teman-teman apa? Hah? Apa? Suka sama suka. Saling ridho, ya saling ridho. Lebih tepat saling ridho, ya. Jangan dikatakan ridho aja, tapi saling ridho. Jadi kata yang digunakan adalah yang membutuhkan dua pihak, saling ridho. Bukan hanya ridho. Kalau ridho mungkin hanya ke salah satu pihak, tapi tidak, saling ridho. Ini syarat yang pertama untuk sahnya, tidak sahnya jual beli, saling ridho dua belah pihak. Dan kita telah rincikan penjelasan para ulama termasuk tidak sahnya jual beli bila terpaksa. Ya. Tidak adanya keridhaan. Membeli atau menjual dalam keadaan tidak ridho, itu tidak sah pada asalnya. Dan juga kita telah bahas ya jual BU ya. Kita bahas ya. Apa hukumnya jual BU? Apa? Hah? Apa gimana Lutfi? Saya lebih minta antum menjawab dengan apa yang telah kita pelajari. Apa itu? Iya, itu dia jawabannya, dirinci. Ya. Diterangkan oleh para ulama dalam kitab I'lamus Sunan dan juga kitab Al-Fiqh wa Adillatuhu dan juga kitab Al-Insaf. Ya. Bai'ul Muttar namanya. Jual BU itu dalam bahasa Arabnya atau bahasa fikihnya Bai'ul Muttar. Sekarang bahasa kita tuh agak susah mau menerjemahkan Bai'ul Muttar. Kalau mau terjemahkan jual butuh, saya kurang setuju sebenarnya. Kalimat jual butuh, jual karena membutuhkan uang gitu ya. Butuh uang kan? Siapa yang nggak butuh uang?
Siapa yang butuh uang? Semua menjual kan pasti jual karena butuh uang kan? Bukan itu yang diinginkan. Ini kondisi tertentu. Orang yang menjual barangnya karena terpaksa. Ya sering diterjemahkan dengan jual BU memang. Betul nggak? Jadi gini, kalau contohnya para ulama begini. Ya, ma'nahu ittaru syakhsin ila bi'i syai'in min malihi walam yurdil mushtari ila bisyira'ihi biduni thamanil mithal bighaban bighabanin fahishin wa kadzalika fi syira'i minhu. Ada orang yang kondisinya terpaksa menjual barang miliknya yang mengharuskan dia dengan harga yang tidak sebanding, tidak layak. Ya, menjual barang itu dengan harga yang tidak layak dari pasaran. Ya. Atau dengan harga yang sewajarnya. Karena keadaan tertentu. Ini mau diterjemahkan bahasa lain apa? Hah? Ya terpaksa ya. Betul kan? Jual terpaksa. Jual BU kayak gitu enggak? Hah? Enggak, bukan. Harga yang dijual sudah di bawah standar. Itu jual BU. Ya boleh jual BU sudah. Kita katakan jual BU. Nah, apa hukumnya? Seperti tadi Abu Nuhail bilang, 3 pendapat ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak sah secara mutlak. Enggak boleh. Ini pendapat para ulama yang mengatakan tidak sah karena mereka berdalil dengan hadis. Ya, Nabi SAW naha 'anil bai'il muttar. Rasulullah melarang dari jual beli orang yang kondisinya darurat, terpaksa. Ini pendapat dikuatkan oleh para ulama dari kalangan Al-Hanafiyah. Mazhab Hanafiyah ini dia pendapatnya. Tapi sungguh sangat disayangkan hadis ini dhaif. Hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud ini hadisnya dhaif. Catat, hadis yang pendapat pertama ini dhaif. Kalau seandainya mereka berdalil dengan ayat itu lebih tepat, tapi mereka berdalil dengan hadis ini. Ya. Pendapat yang kedua sah tapi makruh litanzih. Ini pendapat dari mazhab Hanabilah. Mazhab Hanabilah. Mereka mengatakan sah jual belinya tapi makruh. Sah kenapa? Ya, karena sebenarnya alasannya sama dengan yang kedua, pendapat yang ketiga. Karena orang yang menjual itu ya, terpaksa keadaannya. Terpaksa keadaannya. Ini sebenarnya alasan sama dengan yang ketiga ya, pendapat yang ketiga. Tapi saya jelaskan dulu yang kedua. Sah tapi makruh. Sah karena keadaannya terpaksa. Kenapa makruh? Tidak disukai karena adanya kesan keterpaksaan dalam menjual barang. Yang ketiga apa? Sah karena alasan darurat atau keterpaksaan. Para ulama yang ketiga ini, mereka berdalil dengan kaidah. Kaidahnya catat nggak? Apa bunyi kaidahnya? Iya, barakallahu fiik, gitu. Nah, itu belajar. Dan ingat, kemarin anak tanya tuh nggak bisa jawab, diam. Apa hukumnya jual BU? Fikih ya, fikih diam, lupa mungkin beliau. Kaidahnya adalah ad-daruratu tubihul mahdzura. Perkara darurat itu membolehkan perkara yang dilarang. Tetapi menurut mereka, pendapat yang ketiga ini, seandainya akadnya diubah menjadi akad apa? Tabaruat. Tabaruat, maka itu lebih afdol. Ya. Imam Al-Khattabi, ingat, ini diantara ulama yang menguatkan pendapat ketiga ini. Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa inna aqdal bai'i ma'ad darura ala hadzal wajhi jaizun fil hukum. La yufsakh illa anna sabilahu fi haqqid dain wal muru'ah alla yuba' ala hadzal wajh wa alla yaqtatat alaihi bimalih walakin yu'awanu wa yuqradu wa yustahhilu lahu fil muyassara hatta yakuna lahu dzalika balagh. Kata Imam Al-Khattabi, jual beli karena orang yang terpaksa itu boleh secara hukum. Tidaklah dianggap tidak sah. Ya. Tetapi kata beliau, ya, kalau ditinjau adanya hak untuk bolehnya berhutang, maka sebagusnya tidaklah dibeli. Ya. Agar
harta bendanya atau benda yang dijual itu tetap bersama padanya, akan tapi yu'awanu, ditolong dia, diberi pinjaman dia, dimudahkan urusannya sampai dia memiliki kemampuan. Hutang piutang itu anjurannya. Ya. 3 pendapat ini yang rajih adalah pendapat yang ketiga. Ya. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lamma kana dafi' lil muttar huwal hajah la lil ikrah. Karena orang tersebut kondisinya tadi itu kondisi dirinya yang terpaksa membuat dia ingin menjual barangnya. Ya. Dan dia dengan sukarela dong menjual barangnya. Paham tidak? Bukan dipaksa untuk menjual. Paham? Jadi kondisinya terpaksa lalu dia milih barangnya. Ini aja yang saya jual. Nah, ketika dia menjual kan dengan penuh keridhaan. Tapi dia kondisinya terpaksa, lagi butuh bantuan nih sebenarnya. Makanya para ulama menganjurkan kalau seandainya dibuat, jangan jual beli aja sama orang kayak gini, bantu aja, itu lebih afdol. Jual belinya kalau seandainya jual beli sah. Paham? Paham Bang Udin? Jadi keterpaksaannya bukan terpaksa dia menjual barang, tapi kondisinya yang terpaksa, lalu dia menjual. Dia ketika menjual, ridho dia. Dia tidak. Dia suka rela dia menjualnya. Ya. Bisa dipahami ini? Maka ini yang rajih insyaallah ta'ala. Kata para ulama, ya, lamma kana dafi' lil muttar huwal haja la lil ikrah, dalla dzalika ala anna bai'ahu sahihun lihusuli taradi wallahu alam. Yang mendorong dia menjual barang itulah kondisi darurat dia. Istrinya lagi hamil, mau melahirkan atau sakit kondisinya. Lalu ya membuat dia membutuhkan, ada kebutuhan. Ya, bukan membuat dia ya mengharuskan menjual barang-barangnya, tapi ada kebutuhan dia. Maka ini menunjukkan bahwa jual belinya sahih lihusuli taradhi, karena sudah ada keridhaan di antara dua belah pihak tersebut. Allahu a'lam. Jadi bedakan ya. Baik, kita masuk syarat yang kedua. Kata penulis hafizahullah, qaulul aqid jaizut tasarruf. Kenapa? Enggak. Jaizut tasarruf bi ayyakuna balighan aqilan hurran rasyidan. Syarat yang kedua. Perhatikan teman-teman, syarat yang kedua. Dalam jual beli. Ingat ya, kita ini pembahasan tentang syarat jual beli. Ingat dengan baik. Yang namanya syarat itu menentukan keabsahan sebuah amalan. Kalau dikatakan syarat jual beli berarti poin-poin ini adalah menentukan sah tidaknya jual beli. Ya. Maka antum harus perhatikan. Harus betul cermati. Syarat yang kedua. Orang-orang atau pihak yang melakukan akad jual beli, pihak-pihak yang melakukan akad jual beli adalah golongan yang jaizut tasarrufi, yang dibolehkan untuk mengelola harta secara syariat. Siapa golongan yang dibolehkan secara syariat untuk mengelola harta? 4. Baligh, berakal, merdeka atau bukan budak. Yang keempat, rasyidan. Rasyidan ini mereka yang telah memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Itu rasyid. Telah memiliki kemampuan untuk mengelola harta. Itu rasyid. Nanti saya akan jelaskan kembali. 4 golongan secara syariat yang dibolehkan untuk melakukan akad. Siapa mereka tadi? Baligh. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, merdeka. Berarti bukan budak. Yang keempat, rasyid. Rasyid. Kita pakai istilah fikih. Rasyid. Ya, rasyid itu istilah fikih untuk orang yang seperti ini keadaannya. Rasyid. Ya. Baik, saya akan jelaskan satu persatu. Silakan antum catat dengan baik. Penjelasan para ulama tentang 4 kriteria ini. 4 kriteria yang menentukan sah tidaknya jual beli kita. Dan harus terkumpul semuanya. Sebelum saya jelaskan satu persatu, catat. 4 ini harus terkumpul semuanya.
Tidak boleh 1, 2 atau 3, lalu tidak yang lain. Harus 4-4-nya terkumpul. Catat dan baik. Ya, harus 4-4-nya terkumpul. Kata para ulama, wa huwa man jama'a sifati arba'. Dia harus terkumpul 4 sifat ini, 4 kriteria ini. Harus terkumpul 4 ini. Kalau enggak 4 ini maka enggak sah. Walaupun sudah 3 nih terkumpul, 1 enggak sah. Yang pertama, saya awali dengan penjelasan Buddha. Karena enggak butuh panjang lebar penjelasan Buddha, jelas. Buddha jelas. Yang kedua, balik. Tentang balik, catat. Tentang balik, perhatikan teman-teman, barakallahu fikum. Balik itu adalah usia seseorang yang telah wajib menjalankan syariat. Itu balik. Usia seseorang yang telah wajib menjalankan syariat. Tidaklah berpatokan dengan angka tertentu pada usia. Tapi secara umum balik itu terjadi pada usia 15 untuk pria, 9 atau 10 untuk wanita. Itu balik. Ingat ya, balik itu tidak ditentukan dengan angka. Angka itu hanya patokan secara umum. Patokan balik apa? Tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, keluarnya air mani, terus haid untuk wanita. Ya, ini tanda-tanda seperti ini, itu balik. Ya, tanda-tanda pastinya balik. Ya, kalau sudah terjadi salah satu tanda ini bagi seorang, udah balik dia saat itu. Kalau sudah balik berarti apa? Wajib menjalankan syariat. Sejak detik itu sudah dicatat semua amal baiknya dan dicatat amal buruknya. Sejak detik itu, ketika terjadi 4 atau salah satu tanda tadi. Tanda balik. Ya. Baik. Nah, ini balik. Ya. Sehingga tidak sah bila jual beli dilakukan bagi pihak yang belum balik walaupun dia rasyid, cerdas. Walaupun dia rasyid, untuk syarat yang keempat tadi, rasyid, cerdas dia, pandai dia, tetap enggak sah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, hatta wa in kana murahaqan lahu 14 sanah wa kana hadhiqan jayyidan fil bai' wasyira' fa innahu la yasih bai'uhu li'annahu saghir lam yablu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan walaupun ada yang dia udah cerdas, udah masuk usia 14 tahun misalnya. Ya. Dia berusia 14 tahun ya, dia berusia 14 tahun. 14 tahun kan pada umumnya belum ya. Ini hukum umum ini. Belum balik. Wa kana hadhiqan, dan dia cerdas, jayidan, pandai sekali, fil bai' wasyira, dalam jual beli pinter ngitung. Ya, fa innahu la yasih bai'u, enggak sah jual belinya. La yasih, kata Syekh Ibnu Utsaimin, li'annahu shaghir lam yablu, karena orang seperti ini masuk kategori shaghir, belum balik. Paham? Paham sampai di sini? Baik, masih terkait balik. Bagaimana jika ada anak yang belum balik tapi tamyiz? Bagaimana bila ada anak yang belum balik tapi telah tamyiz? Bagaimana dengan jual belinya? Tahu tamyiz kan? Tamyiz ini sering kita sebut dalam bahasan fikih ya. Bang Udin ingat nggak tamyiz itu apa? Ya, hampir benar, hampir benar. Siapa yang ingin melengkapi? Bang Udin, beliau ini ingat tapi lupa-lupa ini. Perlu diingatkan ini. Berarti ingatannya lagi nggak beres. Masalah ini aja maksudnya. Ada yang mau membantu nggak? Ayo.
Tapi sering disebutkan loh teman-teman. Antum belajar fikih harus berkembang dong wawasannya. Yang di luar, Abu Sahal? Nah bagus, tapi saya ingin bahasa ilmiahnya ada nggak? Ini udah melengkapi, Bang Udin Abu Sahal sudah mendekati. Nah, tuh. Baik, saya jelaskan ya penjelasan ulama. Kalimat ulama. Tamyiz huwa subutul aqli fit tifli bihaitsu yafhamul khitaba wa yaruddul jawaba. Tamyiz itu adalah ketika telah baik akalnya seorang anak yang ditandai dengan memahami pembicaraan orang kepadanya dan pandai dalam menjawab. Catat Bang Udin. Antum harus catatan baik teman-teman. Apa tadi? Saya bisa ulangi. Ulangi. Saya nanya malah ulangi. Ketika apa tadi? Telah baik akalnya seorang anak yang ditandai dengan memahami pembicaraan orang lain dan baik dalam menjawab. Bagus dalam menjawab. Nah, itu sudah tamyiz ini. Kan komunikasi orang itu kan tanda akalnya baik. Makanya dikatakan telah baiknya akal seorang anak ditandai dengan ketika dia memahami omongan orang. Nak, kamu tinggal di mana nak? Saya tinggal di sana Pak. Di jalan itu Pak. Belok kanan, belok kiri. Masya Allah. Nak, kamu orang tuanya siapa namanya? Ayah saya namanya si ini sini Pak. Bagus sekali. Kalau ditanya, nak kamu tinggalnya di mana? Aku lapar. Misalnya. Nak, kamu sudah makan belum? Aku pengen balon. Nah, ini belum balik yang ini. Belum balik. Belum tamyiz, nggak nyambung omongan. Nah, ini belum tamyiz. Teman-teman barakallahu fikum, ingat ya, tamyiz itu belum balik. Perhatikan. Tamyiz itu sebelum balik. Nah, ini harus antum tahu. Ini termasuk pembahasan syariat. Antum punya anak harus tahu ini, antum yang punyanya harus tahu ini. Karena ketika anak kita sudah tamyiz, kita orang tua wajib mengajarkan agama padanya. Dia belum wajib menjalankan agama, tapi kita orang tua wajib mengajarkan agama padanya. Kalau antum masih menganggap dia kecil, lalu antum santai-santai aja, terserah dia, belum balik, dosa kita. Terus, kalau sudah tamyiz anak, wajib orang tua. Hukumnya wajib bagi orang tua untuk mengajarkan agama. Terlepas dia kerjakan tidak kerjakan itu lain hal, karena dia belum balik. Paham? Makanya Nabi perintahkan murru auladakum bisolati wahum abna'u sab'in. Perintah anakmu untuk sholat ketika mereka usia 7 tahun, kata Nabi. 7 tahun sudah balik belum? Belum, pastinya. Masa 7 tahun udah balik? Kan aneh itu. Belum, tapi kenapa Nabi perintahkan? Perintahkan anakmu untuk sholat ketika dia telah berusia 7 tahun. Karena kalimat perintah ini tuju kepada siapa? Orang tua. Perintahkan anakmu. Berarti siapa yang dituju? Orang tua kan, bukan anaknya. Jadi orang tua wajib mengajarkan agama ketika anak sudah tamyiz. Tamyiz tadi bagaimana anak teman-teman? Aywa, barakallahu fiik. Antum ngetes anak antum sudah tamyiz, coba aja dengan cara itu. Karena sekarang ini teman-teman barakallahu fikum, ya karena kondisi zaman, komunikasi, media, fasilitas, kadang belum usia 7 udah tamyiz. Betul tidak? Ada yang belum usia 7 udah tamyiz. Makanya keliru ketika ada ikhwan dan akhwat, anaknya sudah tamyiz. Belum memang usia 10 tahun, tapi udah tamyiz. Dia anggap masih kecil, lalu bermudah-mudahan masuk ke lingkungan akhwat, ya, ke ruang guru akhwat. Nggak boleh itu. Kalau sudah tamyiz nggak boleh orang tua biarkan itu anaknya. Orang tuanya harus dipermasalahkan itu, nggak boleh. Bukan anaknya, orang tuanya yang harus menegaskan anaknya nggak boleh. Diajarkan hijab. Ya, jangan bermudah-mudahan. Anak tamyiz itu sudah harus diajarkan agama. Baik, nah pelajaran kita tadi adalah sahkah akad anak yang masih tamyiz. Ya.
Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dan juga selain beliau dari kitab Sahih Fiqh Sunnah menjelaskan akad tamyiz wa amma sabi al mumayyiz, anak kecil yang mumayyiz sudah tamyiz, jual belinya terdapat tiga pendapat ulama. Tiga pendapat ulama. Pendapat pertama, la yasih mutlaqan. Tidak sah secara mutlak. Ada izin atau enggak ada izin walinya. Yang kedua, yajuz bi ghairi izni walihi. Yang kedua, boleh bi ghairi izni walihi wa yaqifu ala ijazatil wali. Yang pertama tadi tidak boleh dengan mutlak, mau ada izin atau tidak ada izin. Yang kedua ini boleh ya, walaupun tanpa izin, tetapi afdolnya dengan adanya izin. Kalau yang pertama tadi itu qaul Syafi'iyah, pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah. Dan juga pendapat Imam Abu Thawr. Yang kedua ini pendapat ya Imam Abu Hanifah. Yang ketiga, yasih bai'uhu wa syira'uhu bi'izni waliyihi. Pendapat yang ketiga, sah jual belinya bila diizinkan oleh walinya. Sah bila diizinkan oleh walinya. Dan pendapat yang ketiga ini yang rajih, ya, dikuatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Thawri, Ibnu Munzir, ya, dan selain mereka, dan para ulama mengatakan wahwa sahih fil jumlah. Pendapat yang ketiga ini yang benar. Sah jual beli anak yang tamyiz bila ada izin dari walinya. Ya, baik. Kemudian syarat yang keberapa lagi? Apa? Iya, makanya dia belum balik, ada izin. Kalau dia sudah balik gak perlu izin. Bukan, karena dia belum balik. Ya, karena dia belum balik. Kalau sudah balik gak perlu izin-izinan. Paham gak? Kalau anak kita sudah balik, kasih uang, terserah dia mau beli apapun. Dia jual beli sah. Tapi kalau anak kita yang belum balik, gak boleh. Jual belinya gak sah. Kecuali ada pengawasan, izin dari walinya. Paham gak? Jadi ini karena masalah belum balik. Tapi ya, tapi tamyiz, betul. Kalau belum tamyiz, mutlak gak boleh. Kalau belum tamyiz, mutlak gak boleh. Sobi yang belum tamyiz gak boleh. Sepakat para ulama, gak boleh. Ya, paham? Baik. Lanjut. Syarat selanjutnya berakal. Kalau berakal jelas tidak perlu ada rincian karena semua amal ibadah terkait dengan akal ya. Diangkat pena dari 3 golongan, diantaranya anil majnun, dari orang yang hilang akalnya sampai sadar. Jelas, saya nggak perlu rinci. Syarat yang ingin saya rincikan selanjutnya rasyid. Rasyid itu teman-teman barakallahu fikum, kata para ulama, huwa alladhi yuhsinut tasarrufu fi malihi. Alladhi yuhsinut tasarrufa fi malihi. Dia yang telah baik mengelola harta benda. Dia yang telah baik, punya kemampuan yang baik dalam mengelola harta benda. Ini rasyid. Bedakan dengan berakal tadi ya. Orang berakal belum tentu rasyid. Betul nggak? Paham nggak? Orang yang rasyid itulah orang yang dia mengerti penggunaan harta, pengelolaan harta.
Allah Jalla wa'ala sebutkan rasyid ini sebagai syarat jual beli di surah An-Nisa ayat ke-6. Fa in anastum minhum rusda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ya, bila di antara mereka rusda telah sampai kepada masa rasyid, maka silakan serahkan harta kepada mereka. Rasyid. Ya, An-Nisa ayat ke-6. Ada catatan tambahan, perhatikan. Lawan kata rasyid, ini catat dengan baik. Lawan rasyid itu disebut dengan as-safi. Sin, fa, ha. As-safiha atau as-safihu. As-safihu atau as-safihu. Ya, atau juga disebut safaha. Sin, fa, ha, ta marbutoh. Safihun atau as-safihu. Kata para ulama, as-safi adalah ikhtilalu fil aql. Yusiru sahibuhu mukhtalitan. Yushbihu haluhu ahyanan halal uqala wa ahyanan halal majanin. Dalam taisir usulul fikih, para ulama menjelaskan as-safi itu adalah orang yang akalnya kadang normal, kadang enggak normal. Kadang normal, kadang enggak normal. Bercampur. Ahyanan halal uqala wa ahyanan halal majanin. Kadang dia seperti orang yang berakal, kadang kayak orang gak beres. Ini lawan rasyid. Ini lawan dari rasyid. Disebut dengan apa tadi? As-safi. As-safi. Ya, kalau kadang sebagian ustaz itu menerjemah dengan dungu. Orang yang dungu. Orang yang nggak pandai. Bodoh. Hah? Idiot ya, barangkali seperti itu. Idiot, betul. As-safi. Seperti itu. Apakah sah jual belinya? Orang idiot kan kadang kadang berakal kan tidak kan begitu. Artinya tidak semua kondisi dia tidak berakal kan. Kadang makan dia masih bagus kan. Kalau orang tidak berakal kan kadang kotoran yang dia makan. Kadang masih nyambung ya. Kadang dia sudah balik kan. Begitu idiot itu. Nah, apakah akadnya sah? Kata para ulama, ada dua pendapat para ulama. Dari kalangan Syafi'iyah mengatakan ghairu sahih. Tidak sah. Ya. Tidak sah sama sekali. Yang kedua, yasih sah fi syai'in yasir bi'idni wali. Ya. Baik. Annahu yasihu fi syai'il yasir walau kana bighairi idnil wali wa alaihi aktsarul hanabilah. Pendapat yang kedua, sah bila pada jual beli yang sepele. Walaupun tanpa izin wali. Adapun pada jual beli yang besar, maka harus ada izin. Ada izin walinya. Jangan sampai idiot jual beli mobil misalnya. Paham? Tapi kalau idiot nih beli permen, enggak usah dibahas, biarin aja. Paham? Sah itu. Karena perkara sepele. Paham? Baik. Jadi ini pendapat para ulama Hanabilah. Ada satu faidah. Diterangkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti'. Pertanyaan kata beliau, walakin hal yajuzu ayu'adzina lis-safi aw as-sabi irda'a lahuma min ghairi mura'atil maslahal maliyah. Bolehkah wali memberikan izin kepada golongan apakah dia safi atau sobi yang belum tamyiz tadi, ya, memberikan izin tanpa memperhatikan kemaslahatan jual belinya. Boleh tidak? Ini berarti faedah terkait dengan kita para wali. Untuk orang tua atau yang bertanggung jawab.
Bagi orang yang mungkin safi tadi, orang tua untuk anaknya. Boleh nggak nih kita ngasih harta nih? Udah izinkan dia belanja tanpa memperdulikan kemaslahatan yang ingin dia belanja. Hanya mengandalkan yang penting kan saya udah izinkan. Boleh nggak? Syekh Ibnu Taimiyah memberikan faedah. Al-jawab la, nggak boleh. Paham nggak kasusnya? Ngerti ya Abang Novel? Ngerti ya? Paham teman-teman di luar ngerti kasusnya? Baik, kata Syekh Ibnu Taimiyah la walidzalika naqul yuhramu 'alal wali ay yu'zana biduni maslahatin liqaulihi ta'ala wala taqrabu malal yatim illa billati hi ahsan. Syekh Ibnu Taimiyah dengan tegas mengatakan tidak boleh bagi wali, orang tua, ya. Kata beliau haram 'alal wali, diharamkan bagi para wali untuk sekedar memberikan izin tanpa memperhatikan kemaslahatan, kemanfaatan, kebaikan. Ini diisyaratkan oleh firman Allah Jalla wa Ala surah Al-An'am ayat ke-24, wala taqrabu malal yatim, janganlah mendekati harta anak yatim illa billati hi ahsan, kecuali dengan cara yang terbaik. Berarti diperhatikan kemanfaatannya. Enggak boleh asal mengelola harta. Ya, jadi ini faedah untuk kita semua teman-teman, barakallahu fikum. Barangkali ya kita punya anak yang suka ngasih uang. Ya, mulailah ajarkan kemanfaatan. Ini uang, nak belanjakan yang sekiranya ya untuk hal yang mubah aja, yang menghilangkan hausnya kamu, yang membuat kamu kenyang. Ya, jangan belanjakan kepada yang enggak berguna ya, yang enggak bermanfaat, apalagi yang berbahaya. Kalau kita yang udah ngerti ilmu, jangan beli yang bergambar, jangan beli yang mengandung alat-alat musik. Nah, itu. Paham? Itu harus. Baik, selesai tentang syarat yang kedua. Terpenuhi 4 kriteria. Ya, berakal, balik, merdeka, rasyid. Paham teman-teman? Syarat yang kedua? Udah paham? Ada yang mau tanya enggak? Kita pindah syarat yang ketiga. Qala muallif hafizahullah, tsalitsan ay yakuna al-bai' malikan lil mubi' aw qa'iman maqama malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir. Fala yasihu ay yubayyi'a syakhsun syai'an la yamliku liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu taala anhu, la tabi' ma laysa indak. Syarat yang ketiga ini mungkin panjang, agak panjang penjelasannya, rinciannya. Yang ketiga kata beliau hafizahullahu taala, dipersyaratkan yang menjual atau penjual adalah orang yang memiliki benda atau barang yang dijual. Au qa'iman maqama malik, atau posisinya pengganti pemilik. Ya, atau yang menggantikan posisi pemilik. Siapa mereka? Di sini disebut 1, 2, 3, 4. Dilingkari buku kalian. Pertama wakil, yang kedua al-wasi, yang ketiga al-wali, yang keempat nadhir. Perhatikan ini. Ini 4 istilah untuk pengganti pemilik. Paham ya? 4 istilah pengganti apa? Pemilik. Perhatikan dengan baik penjelasannya. Pertama saya ingin jelaskan kalimat qa'iman maqama malik. Orang yang menggantikan posisi pemilik. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala Syarhul Mumti' menjelaskan wa hadza idza samahu fil 'aqd sara syira'uhu lahu bil wakalah. Inilah ya yang dinamakan dalam akad yang jual belinya disebut dengan wakalah. Kasih catatan teman-teman. Di sebagian pembahasan fikih jual beli dengan judul wakalah. Kalau antum pernah dengar penyebutan wakalah, ini pembahasannya nih. Ini pembahasan wakalah ini nih. Wakalah. Wakalah itu kalau diterjemahkan bebas, perwakilan dalam menjual barang. Karena orang menjual barang itu kan gak lepas dari 2 keadaan. Pertama pemilik barang asli. Yang kedua apa? Yang menjualkan barang, bukan pemilik. Betul?
Nah, yang kedua inilah pembahasan kita, wakalah sekarang. Ya. Kalau masalah pemilik barang jelas. Ya, tidak perlu rincian. Dia pemilik barang ya jelas. Karena pembahasan yang perlu dirinci adalah orang yang menggantikan posisi pemilik. Orang yang menggantikan posisi pemilik barang menjualkan barangnya. Dalam pembahasan jual beli, mereka dikategorikan 4 golongan. Siapa aja tadi? Satu siapa? Wakil. Yang kedua, wasi. Yang ketiga, nadir. Yang keempat, wali. Diterjemah kalian? Sudah terjemah apa? Wakil apa? Wakil. Wasi? Ini wasiat. Baik. Nadir? Pengawas. Wali? Wali. Sekarang saya tanya antum. Kalau antum cuma mengandalkan terjemah, ngerti gak 4 itu siapa? Ngerti gak antum? Nggak ngerti kan? Makanya bahaya kalau belajar otodidak hanya mengandalkan terjemah. Padahal 4 itu ada penjelasan. Sudah azan ya? Baik, saya habiskan untuk penjelasan ini ya. Baik, perhatikan, silakan catat dengan baik. Satu persatu. Yang pertama wakil. Perhatikan. Fal wakil kata para ulama, man adina lahu bitasarrufi fi halil haya. Pihak yang mewakilkan pemilik barang untuk mengelola barangnya fi halil haya. Dengan catatan dalam kondisi hidup. Ya. Dalam kondisi hidup pemilik barang. Ketinggalan terus Mas Teguh. Atau saya yang terlalu cepat. Huwa man adina, orang yang diizinkan untuk mengelola barang oleh pemiliknya. Terus apa lagi tadi? Dengan catatan pemilik barang masih hidup. Pikir ketinggalan itu. Tulisan Abu Haidar nggak baca. Alhamdulillah. Saya kasih definisi dulu ya. Mungkin nanti insya Allah akan butuh waktu penjelasan lebih lanjut. Yang kedua wasi. Wasi adalah al-wasi huwa man umira lahu bitasarrufi ba'dal maut. Orang atau pihak yang diperintahkan mengelola barang oleh pemiliknya yang telah meninggal. Nah, itu kan beda. Kalau antum cuma mengandalkan terjemah nggak dapat ini. Orang yang diperintahkan untuk mengelola barang oleh pemiliknya yang telah meninggal. Yang telah meninggal siapa? Jangan sampai salah ini. Pemilik barang ya, jangan yang mengelola. Ngeri, horor. Baik. Nanti saya akan rincikan di pertemuan selanjutnya mungkin. Saya kasih definisi dulu. Nadir. An-nadir huwa alladhi ja'ala 'alal waqf. Nadir ini khusus dalam masalah wakaf. Catat, orang yang terkait dalam masalah harta wakaf. Yang bertanggung jawab untuk mengelola harta wakaf. Oleh yang memberi wakaf. Nah ini nadir, ini hanya istilah untuk masalah wakaf. Yang terakhir, wali. Wali huwa ma yatasarrafu li ghairihi bi'idni syari'. Wali adalah orang yang boleh mengelola harta milik orang lain yang diizinkan secara syariat. Ma yatasarrafu li ghairihi bi'idni syari'. Orang yang boleh mengelola harta atau benda
milik orang lain dengan izin syariat. Nah ini kan sekali lagi kalau antum menggunakan terjemah nggak dapat itu, nggak akan paham sejauh itu. Ya, makanya pentingnya belajar, teman-teman. Barakallahu fikum. Baik, ini baru definisi ya. Nah, disinilah nanti insya Allah akan ketemu jawabannya Dzulqarnain. Pekan lalu Dzulqarnain itu memberikan pertanyaan, dan saya selalu ingat itu pertanyaan beliau. Ya, beli barang dan baru ketahuan itu ternyata curian, ya kan? Tahunya belakang. Nah, itu akan dibahas ini. Jadi sekali lagi teman-teman, antum perhatikan masalah dasar. Lebih baik perhatikan itu. Jangan dulu antum ke kasus-kasus. Pahami dulu dasar-dasar ini. Makanya saya nggak langsung menjawab dengan detail, pelajari aja dasarnya. Nanti antum ketemu itu, akan mudah antum menjawab kasus itu kalau antum menguasai dasar-dasar ini. Bisa dipahami? Bisa dipahami teman-teman? Baik. Insya Allah kita cukupkan sampai di sini dan akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nggak apa-apa, dikit-dikit, tapi mudah-mudahan nyangkut sih yang penting. Mudah-mudahan nyangkut, itu yang penting. Nyangkut nggak ini? Hah? Nyangkut? Terus keluar, hilang lagi. Tolong dicatat ya teman-teman. Sampai mana tadi? Pembahasan empat pengganti pemilik ya. 4 pihak pengganti pemilik harta. Tanggal 12. Baik. Ada pertanyaan seputar materi? Ya, Abah Ryan? Hah? Pekan lalu kita membahas apa? Khiyar. Hah? Ya. Apa? Hmm. Hmm. Baik, itu masuk pembahasan khiyar. Nego dalam jual beli. Dan ini bisa kepada khiyar aib dan bisa juga khiyar majlis. Dua-duanya masuk, bisa ke situ. Salah satu dari keduanya. Selagi memang sesuai dengan akad awal. Ada nggak di akad awal? Kalau ada akad awal yang tidak membahas itu, maka si pembeli boleh mengungkap. Ini tidak ada di akad pertama, tidak ada disepakati di akad pertama. Maka pihak pembeli boleh saja dia menolak penawaran penjual itu untuk mengembalikan barang dan minta uangnya. Boleh, karena tidak disebutkan di akad awal. Kan tidak ada di khiyar majlis berarti itu. Kan itu baru datang belakangan, dia tawarkan belakangan. Nah ini berarti khiyar aib. Khiyar aib yang tidak disebutkan di awal. Bagaimana konsekuensinya secara syariat? Tinggal kedua belah pihak. Kalau si pembeli meridhoi dengan penawaran tersebut, udah kami kasih kompensasi dengan diberikan pengurangan harga bila beli barang lain dari kami. Kurang lebih seperti itu kan? Kalau si pembeli mau, silakan, nggak masalah, nggak ada larangan di situ. Karena akadnya itu untuk akad baru, sebagai konsekuensi dia turunkan harga untuk kerelaan pembeli, supaya mendapatkan ridhonya pembeli. Ya kan? Dia ingin mendapatkan ridhonya pembeli nih, ada sahib yang didapatkan oleh si pembeli.
Kalau si pembeli ridho, maka nggak masalah. Kalau si pembeli ridho. Jadi syariat memberikan pilihan di situ. Kita udah bahas kemarin. Si pembeli boleh menolak karena tidak disebutkan di awal. Itu alasan pembeli. Secara syariat boleh. Si penjual memberikan menawar, secara syariat boleh. Karena harus ada usaha penjual untuk mendapatkan ridhonya pembeli. Caranya seperti itu. Ya, walaupun konsekuensinya adalah pembeli membeli lagi, ya kan, barang yang lain. Ya mungkin strategi dia itu terserah dia. Tapi dengan dikurangi harga dari harga standar itu sudah cukup kebaikan dari dia sebenarnya. Tinggal kita aja pembeli mau tidak. Masalahnya di sana. Bukan, masalahnya adalah tinggal kalau ini jual beli online, perkiraan saya adalah marketplace ini. Tinggal marketplace-nya aja nih berpihak kemana? Kalau secara syariat itu tidak ada keberpihakan. Silakan. Si dua belah pihak nih saling ridho tidak. Kalau si pembeli meridhoi opsi itu, bagus, sudah silakan. Dia terima aib barang tersebut, tapi dapat kompensasi diskon untuk barang selanjutnya kalau dia ingin beli dari toko itu. Kan begitu kan? Nah, itu sudah keuntungan sebenarnya. Karena dia mendapatkan barang lebih murah dari harga standar. Kan untungan bagi dia. Betul tidak? Dan si penjual juga tidaklah merasa rugi dengan banyak. Karena cukup ini aja yang tahu dari aib tersebut, sehingga barang-barang yang lain mungkin dia bisa evaluasi dan seterusnya. Masalahnya adalah marketplace-nya berpihak kemana? Itu yang jadi masalah. Kita kalau bicara belanja online itu kan ada pihak ketiga di situ, yaitu marketplace yang warna kuning, hijau, merah, kelabu, ya, di langit yang biru. Dia berpihak kemana? Kalau dia kadang ada marketplace cuma berpihak kepada penjual, rugi kita. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, marketplace di sini sebenarnya dia nggak boleh seperti itu. Marketplace itu sebenarnya hanya sekedar fasilitator. Ya, adapun kesepakatan diserahkan kepada dua belah pihak. Marketplace itu cuma menyediakan wasilah, tempat, memudahkan akad. Kalau akad terjadi kesepakatan dua pihak, tidak boleh itu marketplace menentukan sebenarnya. Tapi nyatanya tidak. Marketplace pasti ada kontribusi di situ. Pasti. Hah? Betul nggak? Ya. Tapi kadang merugikan penjual, merugikan pembeli. Sering-seringnya merugikan pembeli tapi. Jangan menyebut merek. Saya nggak mau menyebut merek di sini. Nah, kalau ketemu kayak gitu enak. Tapi merugikan penjual. Makanya belum tentu dah. Enggak, kalau secara syariat ada khiyar aib. Ya khiyar aib itu oleh penjual kadang sudah dijelaskan seutuhnya, tiba-tiba terjadi tanpa sepengetahuan dia dah. Ya kalau contoh kan beda. Ya itu jelas. Enggak, secara syariat. Nah itu kan marketplace kan yang bilang gitu kan. Bukan penjual kan. Yang ngomong kayak gitu. Bukan marketplace. Oh nggak boleh itu. Oh. Ada kadang kebijakan itu ya kan, kebijakan marketplace adalah kapan barang tidak sesuai langsung kembalikan kan gitu. Ya kan gitu kan? Ada kebijakan oleh marketplace pengembalian barang. Pengembalian barang ini oleh marketplace kadang tidak ada rincian. Betul nggak? Ada opsi kah? Apa opsinya? Nah, kadang gini, barang itu ada kemungkinan ada aib muncul bukan dari penjual. Pengiriman, banyak hal dah.
Nah, secara syariat itu namanya aib yang muncul setelah akad. Nah, boleh, kita udah jelaskan. Dua belah pihak ini boleh mengadakan akad baru. Akad barunya, ya tadi, saya kasih contoh tadi ke si Abu Rayyan tadi. Si penjual melapangkan dada, dia boleh bahkan dia mengganti selisih dah. Tapi di marketplace kan nggak ada rincian seperti itu kan? Nggak ada kan? Iya nggak bisa. Makanya saya bilang kadang kebijakan ini merugikan pihak penjual. Kadang juga merugikan pihak pembeli. Itu yang itu jadi masalah kasusnya Abu Rayyan. Kalau akad itu bisa diselesaikan dengan cara syariat, bagus. Tapi kalau jual beli online kayaknya nggak bisa sejauh itu. Mentok di aturan. Belum tentu dah, belum tentu dah. Belum tentu dah, belum tentu. Ya, kadang kan itu aturan mutlak dari marketplace. Bukan dari penjual, bukan dari pembeli. Sementara akad itu kan dari penjual pembeli. Ya, 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 ya. Pembeli? Apakah begitu? Enggak kan kadang. Iya, ya, saya paham. Tapi begini, enggak juga dah. Kadang kita enggak sejauh itu. Kadang enggak sejauh itu. Ini saya kasih contoh nyata, saya alami. Saya alami nih, teman-teman. Saya beli kaca depan motor tuh di sebuah marketplace. Sampai di rumah hancur. Sampai di rumah hancur. Hancur, brak, remuk. Persis ketika saya buka, nggak ada yang ngirim pakaian sudah pergi, mana mau disalahin? Saya mau disalahin. Saya coba klaim ke penjual. Penjual nggak mau tahu. Saya coba klaim ke marketplace. Marketplace lebih condong kepada penjual. Sudah ada aturan katanya. Mau bicara apa? Nah, syarat seperti itu agak repot juga. Itu sudah lama sebenarnya, waktu itu kayaknya belum ada yang begitu. Dulu sudah lama. Syarat video unboxing betul, bagus, silakan. Tapi sekarang syarat video unboxing itu kan kadang itu adalah syarat tidak murni dari penjual. Tapi dari marketplace untuk memfasilitasi memang agar mudah kalau ada terjadi apa-apa. Tapi dalam pelaksanaannya kan tidak mesti seperti itu aja. Sebenarnya kalau secara syariat akad pembicaraan kan sudah cukup. Ya enggak? Sekarang gini dah, kayak yang anak alami dah. Berarti anak mentok tuh karena nggak ada video. Betul nggak? Betul nggak? Rugi nggak anak? Syariat nggak seperti itu harusnya. Makanya syariat memberikan kesempatan akad lagi dah. Akad lagi dah. Ini kan aib yang terjadi setelah akad selesai. Ini namanya khiyar aib dah. Jadi setelah terjadi yang seperti anak alam ini, kalau secara syariat nih, anak sama penjual boleh bicara. Pertama, si penjual boleh memberikan penawaran, kurangi harga, atau anak membatalkan. Ada akad baru dibolehkan oleh syariat. Nah, kalau syarat video unboxing itu kan terkadang sekali lagi itu hanya dari pihak marketplace, murni pihak marketplace. Buktinya apa? Sering terjadi kita beli barang tanpa video unboxing beres-beres aja masalah sama penjualnya. Betul tidak? Banyak itu yang akad jual beli tanpa video unboxing ke penjualnya langsung beres masalah. Nggak ada. Berarti sebenarnya syarat ini bukan dari penjual, kadang intervensi dari marketplace. Marketplace itu mencari aman. Dia nggak mau disudutkan salah satu pihak memang. Nah, jadi kalau kita kembali ke kasusnya Abu Rayyan, jadi sebenarnya ada akad lagi yang dibolehkan oleh syariat untuk disepakati dua belah pihak. Tapi kalau online agak sulit untuk akad lagi. Dia mentok di aturan. Betul nggak? Iya, makanya Anda intinya mentok di aturan. Mentok di aturan, intinya itu saja. Abu Rayyan mentok dia di aturan. Mungkin agak sulit. Iya nggak Abu Rayyan? Antum tadi gimana? Bisa nggak ada bicara lagi? Ada peluang nggak? Nah ya udah selesai.
Ya sudah, kalau bisa dibicarakan lagi dengan seperti itu. Yang jelas penawaran penjual untuk turun harga untuk barang selanjutnya pada produk-produk yang memang harganya di bawah standar, itu sudah keuntungan untuk antum. Kompensasi istilahnya. Supaya antum memberikan keridhaan antum atas aib yang antum dapatkan. Itu sah secara syariat. Baik, wallahu alam. Ada lagi yang lain? Bentar dulu. Iya. Oh, bagus tuh. Nah, bagus. Bagus. Nah, itu sebenarnya informasi tambahan dari antum berarti. Bagus. Ya, boleh kalau dua pihak sepakat. Enggak ada. Itu khiyar, murni khiyar. Tergantung kedua belah pihak setuju tidak. Sepakat, deal dulu ya. Iya, khiyar itu. Enggak, denda di sini maksudnya apa? Enggak, tunggu. Ketika si Lutfi tidak bisa menyelesaikan dalam 1 bulan, apa risikonya? Dikurangi pembayarannya. Dikurangi pembayarannya. Ya, enggak, itu bukan riba itu. Itu akad jual beli loh ya. Iya, intervensi. Boleh aja, tinggal si pekerja kalau dalam pekerjaan lapangan itu namanya borongan. Ya kan, borongan kan? Sistem borongan begitu kan? Dia sekian waktu dikasih jatah sekian. Rugi mereka kalau seandainya nggak selesai. Begitu. Ini jual beli, bukan pinjam, bukan utang piutang ini. Betul, jual beli ini, murni jual beli. Sah saja kalau dua belah pihak setuju. Pertama, motivasi untuk pekerja, biar lebih cepat, biar lebih optimal. Itu di antara strategi untuk orang membayar sebenarnya. Dengan cara itu lebih optimal pekerja. Itu strategi boleh-boleh aja. Tinggal pekerja sanggup tidak sanggup. Ketika ternyata tidak sesuai dengan memenuhi syarat yang diinginkan, akad yang ditentukan oleh antum, pihak pertama, resiko dia tanggung, konsekuensi. Udah siap, silakan dia tanggung. Dikurangi pembayaran berarti. Sah-sah saja. Sah insya Allah. Penalti itu apa? Ya nggak masalah. Kan menurunkan harga jadinya kan? Menurunkan harga. Nggak, istilah penalti itu kadang beda loh. Di lembaga juga beda. Pekerja itu penalti beda. Enggak. Saya tahu di karyawan itu ada yang dia kalau keluar sebelum kontrak penalti istilahnya. Yaitu bayar. Lain dengan ini. Penalti itu lain. Paham nggak? Ya lain dengan penalti. Penalti ini bukan penalti. Saya malah nggak cocok disebut penalti ini. Denda mungkin dikurangi harga. Kan gitu ya? Ya kan dikurangi harga jadinya. Ya terserah lah itu masalah istilah. La musyaha fil istilah. Nggak ada paksaan. Yang penting hakikatnya bagaimana? Hah? Apa?
Bisa khiyar majelis. Ya khiyar majelis. Ketika mereka bertemu, melakukan akad, persetujuan, nego, silakan. Sepakati. Ya, selesai mereka berpisah, udah. Kalau sepakat udah, tinggal si Lutfi gempor dia. Gempor dia udah. Mau enggak? Ya. Loh, ini kan akad, enggak ada jangan mengatakan ikhlas dan ikhlas loh. Kadang ikhlas salah membahasakan akad jual beli. Enggak ada cerita. Jangan ikhlas itu masalah hati ya, lain hal itu. Salah. Iya udah kalau nggak mampu lepas, jangan nggak bilang nggak ikhlas. Ya lain ceritanya keikhlasan. Nggak ada. Apa? Ya. Bagaimana? Kalau si Lutfi, maaf, maaf, maaf. Kalau telat bayar, ya dendanya bagaimana? Ya mungkin pembahasannya ini, kalau telat bayarnya maka pembayarannya naik, ya kan begitu? Ya mungkin sah saja kalau memang pihak itu sepakat. Ya khiar dibuat perjanjian aja. Yang jelas gini teman-teman, ini akad jual beli, bukan pinjam meminjam. Ya, kalau pinjam meminjam ya nggak boleh ada unsur ada kemanfaatan di situ. Ini murni jual beli. Jadi silakan aja, ini namanya negosiasi dalam jual beli. Selagi yang dinego itu adalah perkara yang tidak bertentangan dengan syariat, silakan disepakati belah pihak aja. Sekarang kalau misalnya beliau nih sebagai pihak pekerja, wajar kalau beliau menuntut, kalau telat bayarnya saya minta dinaikkan. Wajar kan? Wajar aja. Dia keringatnya sudah habis. Menges sudah. Ya. Pihak yang mempekerjakan ya wajib memperhatikan. Kalau setuju antara belah pihak. Ini akad jual beli mereka. Beda pinjam minjam. Jangan samakan dan pinjam meminjam. Itu yang nggak boleh. Nggak boleh denda-dendaan pinjam minjam. Itu riba. Ini kan bukan pinjam minjam. Riba. Ini kan bukan pinjam minjam. Hah? Sesuai dengan akad. Sesuai dengan nego. Sah. Sama dengan dua harga. Kalau antum beli ini dengan ini harganya sekian. Tapi kalau dengan ini harganya lebih murah. Kan sama itu. Penawaran dengan dua harga. Boleh tidak? Boleh. Selagi berakhir dengan satu akad. Dengan satu kesepakatan. Dia sepakat, setuju. Oke, ya udah selesai. Silakan beliau. Jangan korupsi makanya. Kan kadang gitu ya terjadi itu karena korupsi. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ini akan kita bahas. Ini kita akan bahas di salah satu syarat jual beli, yaitu tentang tidak bolehnya ada gharar. Masuk di sana. Di syarat yang akan kita bahas di 567, poin 567. Antum coba perhatikan buku sebentar. Poin 5, poin 6, poin 7. Di situ ada kalimat harus ada kejelasan, takaran, pensifatan, ya. Ada kejelasan. Ya, betul? Ya. Itu semua mengisyaratkan tidak bolehnya ada gharar. Gharar itu adalah ketidakjelasan. Ya, ketidakjelasan. Nah, pertanyaan udah ini masuk ke sana dah. Kalau saya jawab secara ringkas saat ini antara boleh dan tidak. Kalau dia tujuannya gambar itu bukan terkait dengan objek yang dia jual, nggak masalah. Tapi gambar itu sangat terkait identik dengan yang dia jual, ini bermasalah. Paham nggak? Antum jual kitab, backgroundnya negeri Yaman. Apa antum berarti menjual negeri Yaman? Enggak kan? Enggak ada hubungannya sebenarnya kan. Background kitab boleh aja terserah mau pemandangan, mau apa.
Nah, makanya tadi saya bilang, kalau yang digambar ini tidak ada kaitannya dengan yang dijual, maka tidak mengapa. Kalau gambarnya ini ada kaitan dengan yang dia jual, maka ini bermasalah. Masalahnya adalah apakah gambar ini betul-betul mengilustrasikan barang atau tidak. Kalau dia tidak mengilustrasikan barang, berarti kedustaan, goror, haram hukumnya. Itu ringkasnya. Paham nggak? Ya jelas. Sekarang nggak, kalau mencomot gambar orang itu lain masalah dah. Sekarang permasalahannya adalah menggambarkan. Dia menampilkan gambar. Kalau dia mencomot itu kan teknis dia, bukan yang ditanya sebenarnya. Paham nggak? Pertanyaannya lain ini. Kalau dia mencomot, mencuri itu lain lagi kasusnya. Pertanyaannya adalah dia menampilkan gambar. Gambarnya ini terkait dengan produk yang dia jual. Betul tidak? Nah, pertanyaannya, apakah gambar ini ada kaitan atau tidak dengan yang dia jual? Kalau ada kaitan, maka dilihat. Betul-betul menggambarkan, mengilustrasikan barang itu atau tidak. Walaupun gambar aslinya. Kalau dia sesuai dengan ilustrasinya, nggak masalah. Tapi kalau tidak sesuai dengan yang barang dia jual, itu masalah. Nggak boleh, haram, itu goror. Tapi kalau nggak ada kaitan dengan barang, nggak masalah, nggak ada problem sama sekali. Orang jual es krim. Misalnya, dia datangkan gambar, bukan produk dia, tapi patung es krim. Ya kan? Itu kan bukan barang dia jual, tapi ada kaitannya kan? Menggambarkan itu kan? Nggak masalah dah. Aman. Paham? Nah, tinggal itu aja masalahnya. Indomie yang dia jual itu, gambar yang dia tampilkan itu, menyebut merek lagi. Ya, ada kaitan nggak? Ya, dia menggambarkan ada telurnya lah, ada ikannya, ada udangnya segala macam. Yang dia jual cuma mie doang, kacau ini. Nah, berarti ada usaha untuk menjelaskan. Ya, mungkin terselamatkan dengan itu mungkin. Dia terselamatkan dengan ada usaha untuk menjelaskan oleh si penjual. Wallahu alam. Jadi gitu dah. Insya Allah nanti antum akan paham ketika masuk di masalah syarat-syarat selanjutnya. Sabar, ya. Wallahu taala alam. Cukup ya? Cukup. Kita akhiri. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.